Halo semua, jumpa lagi dengan saya. Pada video kali ini kita akan belajar bersama tentang cara membuat header untuk Google Form yang artistik dan menarik. Seperti pada tampilan cuplikan video berikut ini. Ini seperti yang satu, kemudian yang seperti ini juga. Nah, kita akan membuat yang headernya seperti ini, karena seperti biasa tampilan awal Google Form itu polos, tidak ada apa-apanya di sini. Nah, nanti kita akan memasukkan identitas sekolah kita seperti ini. Ini umum seperti yang ada di kop surat kita. Kita akan masukkannya di Google Form yang seperti ini. Nah, bagaimana caranya? Langsung saja kita mulai. Pertama-tama kita siapkan kop surat kita seperti ini. Ini sudah kita buat, kita desain sedemikian rupa di halaman lembar kerja Microsoft Word. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa masukkannya di header? Karena header sendiri punya batas ukuran tersendiri, tidak bisa satu halaman ini masuk sekaligus. Caranya adalah pertama-tama kita siapkan snipping tool. Langsung aja klik di sini, type here to search. Ketik aja di sini untuk mencari. Tapi kalau kita sudah tahu tadi namanya adalah snipping tool, dia ada di sini. Klik aja. Tapi kalau tidak ada, kita ketik aja di sini snipping. Nah, dia sudah keluar di sini. Snipping tool. Langsung aja klik aja di sini. Nah, tampil kotak dialog snipping tool seperti ini. Kita aktifkan ke new di sini. Nah, begitu kita tekan new, lembar kerja Microsoft Word ini seperti kabur. Kemudian kursornya pun berubah seperti tanda plus seperti itu, tapi ada titik putih di tengahnya. Ini berarti dia sudah aktif. Nah, dengan begitu kita simpan kursor di sini dengan menggunakan mouse, tekan dan tahan. Tekan, tahan. Kita geser ke kanan sampai dia terbuka seperti itu. Sampai ujung. Nah, seperti ini. Begitu selesai kita lepas. Nah, dia langsung otomatis terekam di layar kerja snipping tool. Nah, snipping tool seperti ini baru kita simpan. Simpanlah, tekan yang berlogo disket seperti ini, save snip judulnya. Kita simpan. Langsung aja kita masukkan di picture di situ. Langsung di folder picture, kemudian biar tidak lupa kita tulislah di situ header kop sekolah misalnya. Kop sekolah. Langsung saja save. Kenapa ini harus begini? Karena nanti biar kita mudah mengkonvert, memasukkannya di Google formulir kita nanti. Nah, dengan begini kerjaan kita menyiapkan header untuk sekolah kita sudah siap kita masukkan. Langkah berikutnya adalah kita masuk ke Canva. Di Canva kita akan mendesainnya. Kita akan memilih header. Kita buka Canva, kemudian di sini kita ketik saja, di situ adalah, atau kita cari saja dengan cara diketik header. Ketik aja pelan-pelan, dia akan mencarinya. Dan di sini sudah ada keluar. Header Google Form, header Google Classroom, header some more atau more. Kita cari aja header Google Form yang ini. Nah, ini banyak sekali pilihan. Ini kebetulan saya sudah login dan saya sudah pernah membuat sebanyak 32 desain. Nah, kalau mau pakai yang lama juga silahkan, tapi mau pakai yang baru, alangkah lebih baiknya kita cari lagi. Maka ketik di sini, tampilkan lebih banyak. Ini yang pernah kita buat. Nah, sebenarnya di Canva sendiri itu menyediakan sebanyak 10.000 header yang bisa kita pakai langsung. Nah, tinggal terserah saja pilih mau yang mana, sesuaikan saja sesuai selera kita. Saking banyaknya, bahkan kita sendiri hampir bingung mau cara membuat atau mengambilnya. Saya atau kita pada kesempatan kali ini akan mencoba membuat yang seperti
seperti mana ya, ini yang seperti ini. Jadi langsung saja kita klik di situ. Nah, setelah kita klik masih ada ditampilkan lagi, ditawarkan lagi ke kita, yakin mau ini, kira-kira gitu bahasanya. Kalau enggak, di bawah ini masih banyak, masih bisa dipilih. Nah, karena silahkan saja menurut selera kita masing-masing. Karena kita untuk latihan, kita langsung pakai ini aja, maka langsung tekan sesuaikan template ini. Nah, artinya kita memilih template yang disediakan oleh Canva. Di sini desainnya seperti ini. Desain yang ditampilkan oleh Canva ini bisa kita modifikasi, disesuaikan, diedit dan lain sebagainya. Hanya pengalaman saya, header yang ditampilkan oleh Canva ini bidang tampilannya ini lebih luas atau ukurannya agak sedikit luas ketimbang yang dibutuhkan oleh Google Form itu sendiri. Nanti kita mendesainnya agak sedikit hati-hati. Nah, tadi kita akan memasukkan kop sekolah kita, maka yang ini kita buang. Klik kanan, tekan yang hapus, kemudian klik kanan lagi yang ini, tekan yang hapus kalau mau dihapus, kalau enggak mau biarkan. Karena nanti mungkin kita sisipkan di sini di bahasa atasnya di sini, welcome to SMP kita, apa atau di mana nyimpannya terserah saja. Ini bisa kita geser-geser. Setelah itu ini juga bisa kita klik kanan dan bisa kita buang. Nah, sekarang bagaimana caranya? Desain kita tadi bisa kita masukkan ke desain header Google Form ini. Caranya adalah kita unggah dulu di sini. Kita unggah dulu, masukkan dulu di sini. Unggah apa ya? Unggah file, tekan file di sini. Nah, di mana tadi kita nyimpannya? Kita nyimpannya tadi di picture. Nah, ini dia. Klik aja di sini. Kemudian klik open atau double klik saja. Tunggu beberapa saat sampai dia mengunggahnya. Kalau mengunggahnya berhasil, maka yang hijau tadi sudah berubah. Ini sudah selesai dan ini dia. Nah, kalau sudah begini posisinya, kita langsung saja klik aja di sini, dia otomatis masuk di situ. Jadi tidak terlalu sulit. Sekali lagi, dari unggahan tadi, kita langsung pilih saja. Ini contoh unggahan-unggahan yang pernah saya buat sebelumnya. Nah, dari unggahan ini langsung saja kita klik aja di situ. Langsung masuk dia di sini. Nah, ini tampilannya. Sekali lagi diserahkan kepada kita, apakah cukup seperti ini atau masih mau diedit lagi. Saran saya seperti bahasa saya di awal tadi, karena tampilan bidang yang ditawarkan oleh Canva ini agak sedikit luas dari bidang yang bisa ditampung di Google Form. Maka saran saya ini agak kita naikkan di atas sini. Kemudian bidang di bawah ini biarkan mungkin nanti beberapa di sini akan dipotong seperti ini di Google Form-nya ya. Nah, welcome-nya ini sifatnya arbitrary, boleh dipakai, boleh tidak. Kalau rasanya mengganggu, dibuang aja. Nah, seperti itu tampilannya. Atau mau ini dipaskan di atas pun tidak masalah, seperti ini. Malah lebih bagus ya, lebih cocok. Kalau merasa sudah oke, langsung saja pakai. Kalau masih belum oke, kita bisa tambahkan elemen di sini. Nah, ini elemen-elemen yang bisa kita pakai. Kita masuk di sini, kita gulir ke bawah. Silahkan saja pilih, kali aja ya ada yang cocok. Elemen yang bisa kita tempatkan di situ. Kalau kita menampilkan gambar atau foto dan sebagainya, atau logo dan sebagainya, kita tinggal pilih bingkai di situ. Nah, kalau kita mau nambahkan sesuatu seperti elemen-elemen seperti ini biar agak terkesan sedikit sekolah gitu, bernuansa sekolah, silahkan saja. Misalnya kita tambahkan ini, dia langsung saja masuk seperti itu. Kalau terlalu besar bisa kita kecilkan, kita simpan di mana gitu, mau melengkapinya biar agak sedikit artistik atau apa. Tapi kalau dianggap terlalu ribet, terlalu ramai, buang aja lah saya kira.
Nah, kemudian ini masih bisa kita tarik elemen-elemen seperti ini. Ini elemen namanya, mempercantik, memperindah saja. Nah, spidol, pulpen dan lain sebagainya ini silahkan saja. Kalau mau disimpan, dipakai. Nah, itu kan kita lihat pulpennya itu di belakang pop yang kita masukkan tadi. Bagaimana supaya kita masukkan atau nampilkan dia ke depan? Tekan yang titik 3, pilih lapisan, pilih maju selapis. Nah, keluar dia. Maka dia di depan desain kita tadi. Nah, ini sepertinya ada yang ngintip ini, daun ini ngintip atau kepotong di sini. Caranya juga sama. Kalau mau kita majukan, klik di sini, lapisan, majukan selapis. Mungkin dia bisa bergerak di daun ini ya. Lapisan, maju selapis. Nah, seperti itu. Kemudian ini kembalikan. Nah, posisikan saja biar sedikit artistik, dia tidak menutupi logo atau apa sebagainya. Seperti itu. Jadi kalau ini kita anggap sudah oke, sudah bagus, inilah yang akan kita jadikan header untuk Google Form kita. Nah, kita anggap selesai, udah jadi, udah bagus, baru kita bagikan. Oke ya, kita bagikan, tekan di sini, baru tekan download. Nah, pastikan dia dalam posisi PNG seperti yang disarankan, atau bisa juga menggunakan JPG atau JPEG, sering orang bilang seperti itu. Karena dua-duanya bisa, seperti yang disarankan oleh aplikasi, kita ikut yang disarankan sajalah biar tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan atau berubah dan lain sebagainya. Kita pakai PNG aja, langsung kita unduh. Ukurannya biarkan aja standar seperti itu. Kita tunggu beberapa saat, nanti hasil unduhannya ini akan tersimpan otomatis dia di galeri foto kita. Nah, masuk di sini. Nah, sini kita lihat. Nah, ini dia sudah masuk di galeri kita, di download. Kemudian ini yang akan kita masukkan di Google Form. Kita lihat tampilannya. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, kalau sudah begini berarti kita sudah siap mendesain ke Google Form. Langkah berikutnya, kita aktifkan Google Form kita, atau kita menuju Google Form kita yang akan kita desain tadi. Nah, bisa saja yang ini misalnya kita mau ganti, karena awalnya Google Form itu sendiri adalah masih kosong, belum ada apa-apanya seperti ini yang standar itu. Nah, belum ada headernya, belum ada tulisannya sudah ada, cuman hanya sekedar tulisan yang ditawarkan oleh aplikasi Google Form itu sendiri. Nah, sebelum ke sini bagaimana cara masuknya? Sebenarnya biasa saja Bapak Ibu sekalian, kita klik Google Form-nya. Cara masuknya ya, kita buka browser kita, kemudian kita tekan yang titik 9 ini, bisa masuk ke Google Drive, atau bisa juga kita masuk ke Google Formulir ini. Dua-duanya sama, nanti ujung-ujungnya pun dia akan tersimpan di Google Drive. Masuk saja di Google Formulir. Nah, tampilannya akan seperti ini bila mana pekerjaan baru seperti itu. Setelah itu kita tekan formulir kosong, kemudian tunggu beberapa saat. Nah, inilah tampilan standar dari Google Form itu sendiri. Nah, ini yang akan kita desain. Ini sangat standar sekali, sangat hambar begitu kalau kita menampilkan seperti ini untuk ulangan kita atau lain sebagainya kepada anak-anak kita. Nah, langkah pertama adalah kita mendesainnya ini dulu. Yang pertama kita aktifkan sesuaikan tema di sini. Maka keluar seperti ini. Nah, yang pertama di sini itu gaya teks untuk header sendiri. Gaya teksnya menggunakan Roboto. Kalau Bapak Ibu suka Roboto silahkan. Tapi saya lebih senang yang Merriweather
Meriwether ini dengan 24. Mungkin judulnya atau font size-nya biarkan aja dulu. Di sini kita blok, langsung geser, langsung kita tulis misalnya assessment sumatif akhir misalnya 2024. Silahkan kalau mau ditambah deskripsi lagi di sini dengan kata-kata atau biarkan saja karena ini hanya judul. Setelah itu kita masuk di tab keduanya. Tab keduanya ini biasanya identitas. Biasanya di situ nama. Nama biasanya, kemudian nama ini pastikan di sini kita setting dengan jawaban singkat. Kemudian di sini biarkan saja, kemudian aktifkan yang ini wajib diisi. Kalau tidak diaktifkan, ini juga tidak tertulis nanti oleh anak-anak. Setelah dua-duanya seperti ini, biasanya lagi di tab kedua itu kita tambahkan di sini, tambahkan pertanyaan adalah kelas. Nah di situ kelasnya biasanya kita paralel. Nah di sini kita pilih yang drop down. Yang ini drop down misalnya kelas 9A. Langsung tekan saja enter. 9B, tekan lagi enter, kemudian 9C dan seterusnya, sesuaikan dengan rombel kelas kita masing-masing. Saya cukupkan sampai C aja dulu. Kemudian nanti di sini kita tekan wajib diisi. Habis itu ini kolom identitas dan sebagainya ini sudah siap, baru kita tambahkan bagian. Nah ini baru kita masuk ke daerah soal, bidang soal. Di sini mungkin kita tulis perintah untuk soal itu, jawablah pertanyaan berikut ini dengan tepat. Misalnya ini perintahnya saja. Setelah itu kita masuk tambah di situ. Nah, di sini masuklah soalnya. Nomor 1 dan seterusnya dan seterusnya. Jadilah di sini soal Google Form soal kita. Tapi di sini harus diedit juga Bapak Ibu ya. Kalau pilihan ganda, sesuaikan pilihan ganda. Kemudian di sini kita aktifkan, tapi sebelumnya di sini juga pastikan dia dalam bentuk quiz. Jadikan sebagai quiz sehingga dia aktif di sini dalam pengeditannya nanti. Nah, ini. Karena kuncinya harus dibuat, kemudian skornya juga nanti harus dikasih. Itu sesuaikan, saya pikir sudah umum lah ini, sudah lumrah, sudah biasa Bapak Ibu buat. Kembali kepada fokus kita di atas. Setelah headernya kita pilih Meriwether ya. Pertanyaannya juga kalau saya menyesuaikan saja Meriwether yang ini. Jadi tulisannya Meriwether. Kemudian teksnya juga nanti menyesuaikan Meriwether. Saran saya seperti itu. Kalau kita pilih misalnya Comic Sans MS, silahkan samakan semuanya saja, biar tampilannya tidak membuat repot. Karena ini soal pertanyaan yang sudah membuat repot, jangan lagi kita buat repot dengan model tulisan. Nah, sudah seperti ini Bapak Ibu, baru kita mendesain headernya. Nah, di sini sudah ada tertulis header. Pilih gambar aja di sini. Bagi Bapak Ibu, sekali lagi saya ulangi, papan Google, lembar kerja Google Form kita sudah standar seperti ini. Kita langsung saja pilih header, kemudian di header kita pilih gambar. Nah, sebenarnya di Google Form sendiri sudah menyediakan gambar di sini, tetapi ini setahu saya sangat atau tidak bisa diedit. Diedit dalam arti kita memasukkan kop sekolah kita, identitas kita dan lain sebagainya. Lebih gampang, lebih mudah kita membuat editan atau membuat desain header kita di Canva. Ini banyak sekali sebenarnya Bapak Ibu. Momen-momennya sudah disiapkan oleh
Google Form sendiri. Nah seperti itu, tapi umum berlaku sedunia seluruh pengguna Google. Nah biar gampang kita masuk yang kita punya sendiri, ada di upload sini. Upload dia merujuk ke direktori mana kita simpan di laptop kita. Pilih jelajah. Tadi kita simpan di download. Ini dia Bapak Ibu. Ini kalau nampak. Kita klik aja di sini, langsung kita pilih open. Tunggu beberapa saat, dia mengambil data gambar dari direktori di laptop kita. Kemudian kita sesuaikan. Kalau kita lihat di sini. Kalau kira-kira udah cocok, baru kita pilih selesai. Ya, tunggu beberapa saat lagi, maka header untuk Google Form kita sudah tampil di situ. Sudah seperti yang kita harapkan. Nah, dengan begini, desain soal kita dengan menggunakan Google Form seperti identitas yang kita inginkan tadi sudah selesai. Dan kita tidak perlu repot-repot menyimpan, karena di Google Form ini sendiri secara auto default menyimpan pekerjaan kita. Nah, untuk judulnya di sini jangan bimbang, karena klik aja di sini dia sudah membaca judul header kita itu sendiri. Nah itulah dia Bapak Ibu atau saudara sekalian atau teman-teman sekalian, bagaimana cara membuat header di Google Form kita agar tampilannya lebih artistik dan lebih menarik ya, tampilannya lebih menarik dan lebih artistik seperti yang sudah saya buat di Google Form yang lainnya. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian tutorial kita pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila mana ada hal-hal yang tidak berkenan. Sekian dan terima kasih.